Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Anggina dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 2C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Ruang Lingkup dan Konseptualisasi Sosiologi Komunikasi pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, adapun konsep yang berhubungan dengan sosial komunikasi yaitu satu, sosiologi. Kata sosiologi berasal dari sofi, yaitu bercocok tanam atau bertaman. Kemudian berkembang menjadi socius yang dalam bahasa Latin berarti teman, kawan, berkembang lagi menjadi kata sosial, artinya berteman, bersama, berserikat. Secara khusus, kata sosial maksudnya adalah hal-hal mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat, yaitu persekutuan manusia, dan selanjutnya dengan pengertian itu untuk dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama. Dengan kata lain, menurut Hasan Shadili, sosiologi adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakatnya. Dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan atau agamanya, tingkah laku serta keseniannya atau yang disebut kebudayaan yang meliputi segala segi kehidupannya. Pitirin Sorikin mengemukakan sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari dua, community, masyarakat sebagai objek sosiologi. Beberapa pengertian dibuat oleh Ralph Linton. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Selo Sumarjan menyatakan masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Pengertian manusia yang hidup bersama dalam ilmu sosial tidak mutlak jumlahnya, bisa saja dua orang atau lebih. Manusia tersebut hidup bersama dalam waktu relatif lama dan akhirnya melahirkan manusia-manusia baru yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan antar manusia itu kemudian melahirkan keinginan. 3. Teknologi informasi dan teknologi media. Teknologi media komunikasi kita kenal juga dengan istilah teknologi informasi, information technology atau IT. Istilah ini mulai populer di akhir dekade 1970-an. Pada masa sebelumnya, teknologi informasi masih disebut istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau PDE, Electronic Data Processing, EDP. Teknologi media komunikasi juga dikenal dengan istilah telematika, lebih ke arah penyebutan kelompok teknologi yang disebut secara bersama-sama. Namun sebenarnya yang dimaksudkan adalah teknologi media komunikasi yang digunakan di media massa serta media sosial yang umumnya digunakan dalam bidang komunikasi. Di bidang teknik, media ini sering disebut dengan teknologi informasi, yaitu dengan memasukkan kriteria teknologi media komunikasi dengan teknologi lain yang juga dapat digunakan untuk tujuan menyebarkan informasi. 4. Communication. Theodore Nosson memberikan batas lingkup communication berupa penyebaran informasi, ide-ide, sikap-sikap atau emosi dari seseorang atau kelompok kepada yang lainnya atau lain-lainnya, terutama melalui simbol-simbol. Gardner mengatakan communication dapat didefinisikan sebagai social interaction melalui pesan-pesan. 5. Sosial komunikasi. Menurut Sidorno Sekanto, sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling memengaruhi antar individu dan kelompok maupun antar kelompok. Menurut Sekanto, sosiologi komunikasi juga ada kaitannya dengan public speaking
bagaimana seseorang berbicara kepada publik. Selanjutnya, komunikasi dalam masyarakat, yaitu komunikasi media sosial, komunikasi yang digunakan dengan menggunakan media sosial, komunikasi individu dengan individu, komunikasi yang bersifat pribadi, komunikasi organisasi menunjukkan pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi, komunikasi kelompok, fokus pembahasan hanyalah orang-orang yang ada dalam kelompok, komunikasi massa merupakan komunikasi yang berlangsung pada tingkat masyarakat luas. Komunikasi sosial merupakan komunikasi yang intensif di mana komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dan komunikan. Dan kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia, di mana ranah ini bersentuhan dengan wilayah lain seperti komunikasi, teknologi, media komunikasi, neomedia, proses dan interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Ranah sosiologi komunikasi berbeda dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan. Dengan kata lain, objek sosiologi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan. Dengan kata lain, objek sosiologi komunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum. Begitu juga sosiologi komunikasi tidak mengambil objek komunikasi secara utuh. Akan tetapi, sosiologi komunikasi menjembatani studi-studi sosiologi dan studi-studi komunikasi, di mana jembatan itu dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial yang dalam sosiologi juga dikenal dengan subkajian masalah-masalah komunikasi. Kemudian menariknya ke dalam studi komunikasi yang berkaitan erat dengan sosiologi, yaitu studi-studi media, dampak media maupun perkembangan teknologi media komunikasi. Namun, karena begitu dekatnya studi-studi sosiologi dan studi-studi komunikasi, maka kajian sosiologi komunikasi ini berkembang menjadi satu kajian yang tidak bisa lagi dibedakan secara sosiologis dengan komunikasi. Dalam arti, ketika kita membahas kasus-kasus sosiologi komunikasi, maka akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa apa yang menjadi perhatian sosiologi itu jugalah yang menjadi perhatian komunikasi. Hal ini terjadi karena ranah sosiologi komunikasi adalah kajian utama dan terpenting dari kajian sosiologi yang kajian komunikasi itu sendiri, yaitu individu, kelompok, masyarakat dunia, dan segala interaksinya. Ranah sosiologi komunikasi. Studi-studi sosiologi komunikasi selain bersifat interdisipliner dan terbuka terhadap semua disiplin ilmu lain sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3, sosiologi komunikasi juga memiliki objek kajian yang terbuka luas setiap saat, seirama dengan cepatnya perubahan sosial, budaya, dan teknologi media yang berkembang di masyarakat beserta semua aspek yang mengikutinya. Kompleksitas studi sosiologi komunikasi. Saat ini kendali arah perkembangan sosiologi komunikasi ditentukan oleh pesatnya perkembangan dunia teknologi media komunikasi yang kemudian secara simultan mempengaruhi ranah-ranah sosial dan budaya masyarakat di setiap lapisan masyarakat. Dengan demikian, maka luasan objek kajian sosiologi komunikasi juga ikut dipengaruhi oleh perkembangan ranah-ranah sosial, budaya, dan teknologi media itu dengan segala aspek yang mengikutinya. Berikutnya, objek sosiologi komunikasi. Setiap bidang material dalam rumpun ilmu sosial memiliki objek kajian formal yang sama, yaitu manusia. Manusia adalah objek yang tak pernah habis dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang, baik dalam konteks mikro maupun makro, konteks fisik maupun metafisika. Bahkan dalam konteks spiritualnya, objek formal manusia yang dimaksud adalah dalam konteks individu, kelompok, masyarakat, dunia, serta aspek-aspek sosiologis yang mengitarinya. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.